Lin Xiaoran berdiri mematung setelah Song Jing berlalu, jemarinya masih menggenggam map. Berisi dokumen kerja sama dengan Minfeng Group. Ruangan sekretariat itu terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena pendingin udara, melainkan karena tatapan-tatapan tajam yang diam-diam menusuk punggungnya. Ia tahu keberadaannya di perusahaan ini bukanlah sesuatu yang diterima dengan tulus. Ia datang membawa reputasi buruk, masa lalu yang kotor di mata orang lain, dan status sebagai orang Qin Ruosheng yang lebih terdengar seperti celaan daripada kehormatan. Namun ia tidak punya pilihan. Setiap lembar dokumen yang ia rapikan, setiap kopi yang ia antar, setiap teguran yang ia telan tanpa membalas, semuanya ia lakukan demi satu hal, adiknya yang terbaring lemah di panti perawatan. Di lantai paling atas gedung Hengyu, Qin Ruosheng berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap kota. Sorot matanya dingin, namun jauh di dalamnya tersembunyi badai yang tak pernah benar-benar reda. 3 tahun di penjara telah mengikis harga dirinya, menghancurkan reputasinya, dan merenggut masa depannya sebagai akademisi ternama. Ia pernah percaya pada Lin Xiaoran, percaya bahwa wanita itu tidak akan mengkhianatinya. Namun kenyataan berkata lain. Bukti-bukti yang menjeratnya waktu itu begitu sempurna, begitu meyakinkan. Seakan memang dirancang untuk menghancurkannya tanpa sisa. Dan di antara semua saksi dan laporan, nama Lin Xiaoran terukir jelas sebagai orang yang paling dekat dengannya. Ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi, dan mungkin ia juga tidak ingin tahu. Kebenciannya telah lebih dulu tumbuh, menutup celah bagi kebenaran. Pintu ruangannya diketuk pelan sebelum akhirnya terbuka. Lin Xiaoran masuk dengan langkah hati-hati, membawa dokumen yang telah disusunnya rapi. Ia menunduk, menahan gemetar di suaranya ketika menyampaikan laporan singkat mengenai jadwal negosiasi 2 hari lagi. Qin Ruosheng tidak segera menjawab. Ia menatapnya lama, seolah ingin menembus wajah tenang itu dan mencari sisa-sisa kebohongan. Dalam diam yang menekan, Lin Xiaoran merasakan napasnya sendiri terasa berat. Ia tahu setiap kali berada di hadapan pria itu, bukan hanya pekerjaannya yang diuji, tetapi juga harga dirinya. Pastikan tidak ada kesalahan, ucap Qin akhirnya, suaranya rendah dan tegas. Minfeng, bukan perusahaan kecil. Jika kali ini gagal, kamu tahu akibatnya. Lin Xiaoran mengangguk tanpa berani mengangkat wajah. Ia tahu, ia selalu tahu. Setiap langkahnya seakan berada di tepi jurang. Sedikit saja terpeleset, bukan hanya dirinya yang jatuh, tetapi juga harapan untuk menyelamatkan Lin Nian, adiknya. Malam itu, setelah jam kerja usai, Lin Xiaoran tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di ruang arsip, meneliti ulang setiap detail kontrak Minfeng. Ia menandai poin-poin krusial, mengingat gaya negosiasi pihak lawan, dan menyiapkan alternatif tawaran yang mungkin bisa menguntungkan Hengyu tanpa mengorbankan terlalu banyak margin. Ia bukan lagi gadis polos yang hanya pandai membaca teori. 3 tahun hidup dalam tekanan dan kehinaan telah mengajarkannya cara bertahan, cara berpikir cepat, dan cara menekan perasaannya sendiri. Sementara itu, di ruangan lain, Song Jing menatap layar komputernya dengan rahang mengeras. Ia sudah lama mengincar posisi sekretaris utama. Ia telah bekerja bertahun-tahun, membangun jaringan, menjaga citra, dan memastikan setiap langkahnya sempurna. Namun, kehadiran Lin Xiaoran mengusik semuanya. Ia tidak peduli dengan masa lalu wanita itu. Yang ia lihat hanyalah fakta bahwa Qin Ruosheng memberi perhatian lebih. Dan perhatian itu adalah ancaman. 2 hari kemudian, ruang konferensi dipenuhi ketegangan. Perwakilan Minfeng duduk dengan sikap percaya diri, membawa proposal yang jelas-jelas berat sebelah. Mereka menuntut potongan harga lebih besar dan hak distribusi tambahan. Beberapa manajer Hengyu mulai terlihat gelisah.
Namun Lin Xiaoran tetap berdiri di sisi Qin Ruosheng, mencatat setiap detail. Menunggu momen yang tepat, ketika suasana mulai memanas dan negosiasi hampir menemui jalan buntu, Lin Xiaoran melangkah maju dengan tenang. Dengan suara terkontrol, ia memaparkan data riset pasar terbaru yang menunjukkan potensi kenaikan nilai kerja sama jika Minfeng bersedia menyesuaikan klausul tertentu. Ia menyodorkan analisis risiko yang telah ia siapkan diam, menunjukkan bahwa keuntungan jangka panjang jauh lebih besar dibanding potongan instan yang mereka minta. Kata-katanya runtut, argumennya tajam, dan tatapannya mantap. Ruangan hening beberapa detik setelah ia selesai berbicara. Perwakilan Minfeng saling bertukar pandang, jelas tidak menyangka sekretaris muda itu memiliki pemahaman sedalam itu. Qin Ruosheng menatap Lin Xiaoran dengan ekspresi sulit ditebak. Untuk pertama kalinya, sejak ia keluar dari penjara, ia melihat wanita itu bukan sebagai bayangan pengkhianatan, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya. Negosiasi berakhir dengan kesepakatan yang lebih menguntungkan dari perkiraan awal. Para manajer tersenyum lega, bahkan beberapa di antara mereka mulai memandang Lin Xiaoran dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Namun kemenangan kecil itu tidak menghapus bayangan masa lalu. Saat malam turun dan gedung mulai sepi, Qin Ruosheng memanggil Lin Xiaoran ke ruangannya. Ia berdiri di balik meja, lampu redup menciptakan bayangan panjang di wajahnya. "Kamu bekerja dengan baik hari ini," katanya pelan. Lin Xiaoran menunduk. "Itu sudah tugas saya." Qin melangkah mendekat, jarak di antara mereka menyempit. "Tugas," ulangnya dengan nada samar. "Kalau hanya tugas, kamu tidak perlu berusaha sejauh itu." Jantung Lin Xiaoran berdebar, namun ia tetap menahan diri. "Saya hanya ingin membayar hutang saya." Kata-kata itu membuat mata Qin mengeras kembali. "Hutang, selalu tentang hutang." Ia menahan napas, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan namun tertahan oleh dinding kebencian yang sudah terlanjur dibangun. "Kamu pikir dengan melakukan ini semuanya akan lunas?" Suaranya berubah dingin. 3 tahun hidupku tidak bisa ditebus dengan satu kontrak." Lin Xiaoran mengangkat wajahnya untuk pertama kali malam itu. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. "Saya tidak pernah berharap Anda memaafkan saya. Saya hanya ingin memastikan Anda tidak dirugikan lagi." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna tersembunyi. Qin menatapnya lama, mencoba membaca kebenaran di balik ketegaran itu. Untuk sesaat, keraguan menyelinap dalam hatinya. Bagaimana jika selama ini ia salah? Bagaimana jika ada tangan lain yang bermain di balik tragedi 3 tahun lalu? Namun sebelum pikirannya sempat melangkah lebih jauh, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, berisi satu foto lama, foto dirinya di laboratorium, dengan latar belakang yang seharusnya hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Di sudut foto, bayangan seseorang tampak samar, seseorang yang bukan Lin Xiaoran. Tatapannya berubah tajam. Permainan ini rupanya belum berakhir. Dan di tengah badai baru yang mulai terbentuk, Lin Xiaoran berdiri di hadapannya, tanpa tahu bahwa takdir mereka akan kembali diputar oleh rahasia yang perlahan terkuak, membawa mereka pada kebenaran yang mungkin jauh lebih menyakitkan daripada kebencian yang selama ini mereka pelihara. Qin Ruosheng tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun di hadapan Lin Xiaoran. Namun jemarinya yang menggenggam ponsel mengeras hingga buku-bukunya memutih. Ia mengalihkan layar itu dari pandangan Lin, menyembunyikan foto yang baru saja diterimanya. Lalu dengan suara yang kembali datar memerintahkannya untuk keluar. Lin Xiaoran tidak bertanya apapun. Ia sudah terbiasa diusir tanpa penjelasan. Ia menunduk, berbalik, dan melangkah pergi dengan langkah ringan yang berusaha terlihat tenang, meskipun di dalam dadanya ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Begitu pintu tertutup, Qin memperbesar gambar itu.
Sudut laboratorium, rak arsip logam, papan hasil eksperimen, semuanya terlalu familiar. Ia ingat hari itu, hari sebelum tuduhan. Pencurian data meledak dan menghancurkan hidupnya. Bayangan samar di sudut foto itu. Bukan ilusi. Seseorang berdiri di balik kaca ruangan pengamatan, mengenakan jas laboratorium yang berbeda dari miliknya. Qin memperbesar lagi hingga gambar mulai pecah. Meski wajahnya tidak jelas, ada satu detail yang membuat napasnya tertahan, pin kecil berbentuk burung phoenix di kerah jas tersebut. Pin yang hanya dimiliki oleh anggota tim penelitian senior yang memiliki akses penuh ke data inti. Nama itu perlahan muncul di benaknya seperti luka lama yang kembali berdarah. Qi Maosheng. Selama ini Qi Maosheng selalu berdiri di sisi Qin, seolah menjadi rekan setia yang turut bersimpati atas kejatuhannya. Bahkan setelah Qin dipenjara, Qi adalah salah satu yang paling vokal menyatakan bahwa ia percaya pada ketidakbersalahannya. Namun Qi juga orang yang paling cepat mengambil alih proyek penelitian setelah Qin ditangkap, dan dalam waktu singkat namanya melambung sebagai akademisi berbakat. Qin mengunci layar ponselnya, matanya berubah gelap. Jika foto ini benar, maka selama ini ia telah membenci orang yang salah. Namun kebencian yang sudah terlanjur tumbuh selama 3 tahun bukan sesuatu yang bisa hilang dalam satu malam. Di sisi lain kota, Lin Xiaoran duduk di bangku halte dengan tas kerja dipeluk di dada. Malam semakin larut, namun ia belum ingin pulang. Ia menatap lampu jalan yang berkilau samar di aspal basah. Keberhasilannya dalam negosiasi hari ini seharusnya membuatnya lega, tetapi entah mengapa tatapan Qin tadi terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat jantungnya tidak tenang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor ayahnya. Besok malam, ikut aku ke makan malam keluargamu. Jangan cari alasan. Hanya satu kalimat, tetapi cukup membuat darahnya mendingin. Ia tahu arti makan malam itu. Itu bukan sekadar jamuan, melainkan tekanan halus agar ia kembali berbakti pada keluarga dengan cara yang paling menjijikkan. Lin Xiaoran memejamkan mata. Ia telah berjanji pada Qin untuk tidak lagi pergi ke bar atau tempat hiburan. Ia juga tahu jika ia menolak ayahnya, Lin Nian bisa menjadi sasaran ancaman. Terhadap adiknya selalu menjadi senjata paling ampuh. Keesokan paginya, suasana kantor tampak berbeda. Beberapa karyawan mulai bersikap lebih ramah padanya setelah keberhasilan kerja sama Min Feng tersebar. Namun tidak semua. Song Jing menatapnya dengan senyum tipis yang terlalu manis untuk dipercaya. Kerja bagus kemarin, ucap Song dengan nada ringan. Tapi jangan lupa, satu keberhasilan tidak menjamin posisi. Lin Xiaoran hanya mengangguk. Ia tidak tertarik pada persaingan jabatan. Yang ia butuhkan hanyalah stabilitas. Siang itu, Qin memanggilnya lagi. Kali ini bukan untuk pekerjaan rutin. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan memutar foto yang sama tanpa berkata-kata. Lin Xiaoran menatap layar itu. Wajahnya memucat perlahan. Apa kamu mengenali tempat ini? Tanya Qin pelan, suaranya lebih dalam dari biasanya. Lin Xiaoran mengangguk pelan. Laboratorium lama. Dan orang itu. Qin memperbesar bayangan di sudut foto. Lin menatap lebih lama, alisnya berkerut. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi pin itu. Suaranya mengecil. Itu milik tim senior. Qi Maosheng juga punya. Nama itu terucap dengan hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Qin mengamati reaksinya dengan saksama. Tidak ada kepura-puraan di wajah Lin Xiaoran. Yang ada hanya kebingungan dan keterkejutan. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Jika Lin benar-benar dalangnya, ia tidak mungkin terlihat seterkejut ini. 3 tahun lalu, suara Qin tiba-tiba lebih berat. Kenapa kamu tidak pernah menjelaskan apa pun? Lin Xiaoran terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, suaranya bergetar namun tetap tegas. Karena tidak ada yang mau mendengar.
Semua bukti mengarah pada Anda. Dan semua saksi mengarah pada saya. Jika saya berbicara, hanya akan terlihat seperti saya mencoba menyelamatkan diri. Jadi kamu memilih diam. Qin mendekat, sorot matanya menekan. Saya memilih menanggungnya, balas Lin lirih. Karena saya juga percaya ada sesuatu yang salah. Tapi saya tidak punya kekuatan untuk melawan semuanya. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka. Kembali, kebencian Qin tidak terasa dominan. Yang muncul justru rasa ragu dan penyesalan. Samar. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Telepon kantor berdering. Asisten dari lobi melaporkan bahwa tuanmu datang tanpa janji dan bersikeras ingin bertemu Qin Ruosheng. Nama itu membuat wajah Lin Xiaoran memucat. Qin menangkap perubahan itu. Ada apa? Tanyanya tajam. Saya harus pergi malam ini ke makan malam keluargamu, ucap Lin pelan. Ayah saya memaksa. Tatapan Qin mengeras. Ia tahu benar apa arti makan malam itu bagi keluarga Lin. Ia pernah melihat bagaimana ayah Lin memperlakukan putrinya sebagai alat tawar. Kamu tidak akan pergi, katanya tegas. Lin tersenyum pahit. Saya tidak punya pilihan. Qin melangkah mendekat, jarak di antara mereka hampir tak ada. Sekarang kamu bekerja untukku. Tidak ada yang bisa memaksamu tanpa izinku. Kalimat itu terdengar seperti kepemilikan, seperti pernyataan kuasa. Namun di baliknya terselip perlindungan yang tidak bisa disembunyikan. Lin Xiaoran menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Kalau saya tidak pergi, yang akan menerima akibatnya adalah adik saya. Nama Lin Nian membuat rahang Qin mengeras. Ia berbalik, menatap jendela sebentar sebelum akhirnya mengambil keputusan. Aku akan datang. Apa? Kamu tetap pergi, ulangnya, suaranya kini setenang badai sebelum menghantam. Tapi, bukan sendirian. Jantung Lin Xiaoran berdegup keras. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Qin, tetapi satu hal pasti, permainan lama yang penuh kebencian kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena jika benar Qin Maosheng berada di balik kejatuhan Qin, dan jika keluargamu serta keluarga Lin terlibat dalam jaringan kepentingan yang sama, maka makan malam itu bukan sekadar jamuan. Itu adalah panggung konfrontasi, tempat rahasia 3 tahun. Lalu perlahan akan tersingkap, dan hubungan Qin Ruosheng serta Lin Xiaoran akan diuji bukan lagi oleh kebencian, melainkan oleh kebenaran yang siap menghancurkan siapapun yang berdiri di jalurnya. Malam itu aula utama restoran keluargamu berkilau oleh lampu kristal dan tawa palsu para tamu yang berkumpul demi kepentingan masing-masing. Lin Xiaoran melangkah masuk, mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Wajahnya tenang namun jari-jarinya terasa dingin. Di sisi dalam ruangan, Lin Qinian sudah duduk bersama Mulao dan beberapa investor. Senyum liciknya mengembang saat melihat putrinya datang. Tatapannya bukan seperti ayah yang menyambut anak, melainkan pedagang yang melihat barang dagangan tiba tepat waktu. Datang juga akhirnya, ujar Lin Qinian dengan nada mengejek. Jangan membuat tuanmu menunggu. Mulao tertawa pelan, tatapannya menyapu tubuh Lin Xiaoran tanpa rasa hormat. Anak ini memang makin cantik, tidak heran banyak yang tertarik. Lin Xiaoran menahan napasnya. Ia melangkah mendekat, memaksakan senyum tipis. Saya datang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Sebelum Mulao sempat menjawab, pintu aula kembali terbuka. Suara langkah sepatu yang tegas menggema, membuat beberapa kepala menoleh. Qin Ruosheng masuk dengan setelan hitam rapi, wajahnya dingin dan berwibawa. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Bisik terdengar di antara para tamu. Heng Yu kini adalah konsorsium yang diperhitungkan, dan Qin bukan lagi pria yang bisa diremehkan. Lin Qinian terkejut sesaat sebelum segera bangkit menyambut dengan senyum dibuat-buat. Tuan Qin, tidak menyangka Anda datang. Qin tidak membalas senyum itu.
Ia berjalan lurus ke arah Lin Xiaoran dan berdiri di sisinya. Tanpa berkata apapun, ia menarik kursi dan duduk dengan tenang, seolah kehadirannya memang sudah direncanakan sejak awal. Saya mendengar ada makan malam penting, katanya datar. Sebagai atasan Lin Xiaoran, saya rasa pantas untuk hadir. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling bertukar pandang. Mu Lao mengernyit, jelas tidak senang. Tuan Qin, ini urusan keluarga. Dia bekerja untuk saya, balas Qin tenang. Dan setiap kesepakatan yang melibatkan orang saya, menjadi urusan saya. Suasana mulai memanas. Lin Xiaoran merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tidak menyangka Qin benar-benar datang, apalagi dengan sikap setegas ini. Mu Lao mencoba tertawa, namun nadanya terdengar kaku. Kita semua di sini untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan sampai salah paham. Qin menatapnya tanpa berkedip. Saya juga menginginkan kerjasama yang menguntungkan. Namun saya tidak pernah mencampurkan bisnis dengan paksaan. Kata paksaan itu seperti tamparan halus. Wajah Lin Qinian berubah sedikit pucat, namun ia segera menutupi dengan tawa canggung. Tuan Qin salah paham. Anak saya hanya membantu keluarga dengan cara dijual. Tanya Qin pelan, namun setiap suku katanya tajam. Lin Xiaoran menahan napas. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang membelah kehormatan keluarga Lin di depan umum. Mu Lao menepuk meja ringan. Cukup, kita tidak perlu membicarakan hal yang tidak relevan. Namun Qin tidak berhenti. Ia mengeluarkan sebuah map tipis dan meletakkannya di atas meja. Sebelum makan malam ini dilanjutkan, saya ingin memastikan satu hal. Kerja sama antara Heng Yu dan perusahaan tuanmu akan dihentikan jika ada upaya menggunakan tekanan pribadi terhadap staf saya. Ancaman itu jelas. Para investor mulai gelisah. Mereka tidak ingin terlibat dalam konflik terbuka antara dua pihak besar. Lin Qinian mulai panik. Tuan Qin, jangan emosional. Kita bisa bicarakan baik-baik. Emosional. Qin tersenyum tipis. Saya hanya melindungi aset perusahaan. Kata aset membuat Lin Xiaoran terdiam. Ia tahu Qin sengaja menggunakan istilah itu untuk menjaga jarak, namun di baliknya terselip perlindungan yang tidak bisa ia abaikan. Mu Lao akhirnya bangkit, wajahnya memerah. Baik, jika Tuan Qin merasa begitu, maka kerja sama ini kita tinjau ulang. Tapi ingat, dunia bisnis tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Qin berdiri tanpa terlihat terguncang. Saya tahu, karena itu saya selalu memastikan saya memegang kendali. Makan malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Para tamu mulai meninggalkan aula dengan bisikan-bisikan penuh spekulasi. Lin Qinian menatap putrinya dengan kemarahan yang tidak lagi ia sembunyikan. Kamu sengaja mempermalukan keluarga. Saya hanya bekerja, jawab Lin Xiaoran pelan, namun kali ini tidak ada ketakutan dalam suaranya. Di luar restoran, udara malam terasa dingin. Qin berjalan beberapa langkah di depan sebelum akhirnya berhenti dan berbalik. Mulai sekarang, kamu tidak perlu datang ke acara seperti itu lagi. Lin Xiaoran menatapnya. Anda tidak perlu melakukan ini. Saya melakukannya bukan untukmu, jawab Qin cepat, seolah menyangkal sesuatu yang lebih dalam. Saya tidak suka orang menyentuh milik saya. Kalimat itu menggantung di udara. Mata mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat untuk sekadar hubungan atasan dan bawahan. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Namun keheningan itu pecah ketika ponsel Qin berdering. Pesan baru masuk. Kali ini bukan foto, melainkan dokumen transfer dana 3 tahun lalu, menunjukkan aliran uang dari perusahaanmu ke rekening pribadi Qi Maosheng tepat sebelum kasus pencurian data terjadi. Tatapan Qin berubah gelap, potongan-potongan kebenaran mulai tersusun. Mu Lao, Qi Maosheng, dan mungkin keluarga Lin terlibat dalam jaringan yang sama. Ia menutup layar ponselnya dan menatap Lin Xiaoran dengan ekspresi yang sulit diartikan.
Sepertinya permainan ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Lin Xiaoran merasakan firasat buruk merayapi hatinya. Apa maksud Anda? Qin tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, suaranya rendah namun penuh tekad. Jika aku menemukan bukti bahwa kamu tidak bersalah, maka semua orang yang terlibat akan membayar. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan yang akan turun. Di antara cahaya lampu, jalan yang temaram, keduanya berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai musuh yang terikat dendam, melainkan sebagai dua orang yang perlahan menyadari bahwa kebenaran yang tersembunyi selama 3 tahun mungkin akan mengubah segalanya, menghancurkan aliansi palsu, dan memaksa mereka menghadapi perasaan yang selama ini tertutup oleh kebencian. Hujan turun tidak lama setelah mereka meninggalkan restoran, butirannya membasahi trotoar dan membuat pantulan lampu kota berkilau seperti serpihan kaca. Qin Ruosheng membuka pintu mobilnya tanpa berkata apapun, memberi isyarat agar Lin Xiaoran masuk. Sepanjang perjalanan, hanya suara wiper dan hujan yang terdengar. Namun di dalam keheningan itu, pikiran Qin bekerja cepat, menyusun ulang kepingan masa lalu yang selama ini terasa kabur. Transfer dana dari perusahaanmu ke rekening Qin Maosheng bukan kebetulan. Waktunya terlalu tepat, jumlahnya terlalu besar untuk disebut bantuan biasa. Lin Xiaoran duduk di kursi penumpang dengan tangan saling menggenggam di pangkuannya. Ia tidak tahu isi pesan yang diterima Qin, tetapi sorot matanya barusan cukup membuatnya sadar bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali bekerja di Hengyu, ia merasakan arah angin berubah. Bukan lagi hanya tentang penghinaan atau balas dendam pribadi, melainkan tentang konspirasi yang mungkin telah menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Mobil berhenti di depan panti perawatan tempat Lin Nian tinggal. Qin mematikan mesin namun tidak segera turun. Aku akan menambah pengamanan di sini, ucapnya singkat. Lin menoleh, terkejut. Tidak perlu, potong Qin tegas. Jika Mu dan Qi terlibat, adikmu bisa menjadi alat tekanan. Berikutnya, nama Qi Maosheng membuat napas Lin tercekat. Anda benar-benar mencurigainya. Qin tidak langsung menjawab. Ia akhirnya menatapnya, tatapan yang kini tidak lagi dipenuhi kebencian membabi buta, melainkan kewaspadaan. Aku tidak pernah benar-benar menyelidiki orang lain. Aku terlalu sibuk membencimu. Kejujuran itu terasa seperti luka yang disentuh tanpa peringatan. Lin menunduk perlahan. Saya tidak pernah mengkhianati Anda. Aku mulai percaya, balas Qin pelan. Kata-kata itu sederhana, namun bagi Lin Xiaoran, itu seperti beban yang sedikit terangkat. Setelah bertahun-tahun menindih dadanya, namun sebelum perasaan itu sempat berkembang, Qin kembali bersikap dingin. Tapi sampai semuanya terbukti, jangan lengah. Keesokan harinya, Hengyu dipenuhi desas-desus tentang kegagalan makan malam kerja sama dengan keluargamu. Beberapa investor mulai menanyakan sikap perusahaan. Di ruang rapat, para direktur mendesak Qin untuk mempertimbangkan ulang keputusannya agar tidak memutus hubungan sepihak. Qin duduk di kursi utama, mendengarkan tanpa ekspresi. Jika kita bergantung pada orang sepertimu, cepat atau lambat kita akan terseret, ucapnya akhirnya. Saya tidak akan membangun Hengyu di atas kompromi kotor. Keputusan itu tegas, dan meski menimbulkan risiko jangka pendek, tidak ada yang berani membantah lebih jauh. Setelah rapat usai, Qin memanggil Kepala Divisi Keamanan Internal dan menyerahkan dokumen transfer dana yang ia terima. Selidiki ini tanpa menarik perhatian. Saya ingin laporan detail tentang semua hubungan finansial antara Mu dan Qi selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, di ruang sekretariat, Song Jing menatap layar komputernya dengan wajah tegang. Ia baru saja menerima telepon dari seseorang yang tidak menyebut nama, hanya memberi peringatan bahwa situasi akan berubah dan ia harus memilih sisi yang benar. Song Jing menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu hubungan antara Qi Maosheng dan
Beberapa investor lama Hengyu bukan rahasia sepenuhnya. Jika Qin mulai menggali, banyak hal bisa terungkap. Lin Xiaoran bekerja seperti biasa, tetapi ia merasakan atmosfer kantor berubah. Tatapan kini bukan hanya penuh iri, melainkan juga curiga. Ketika ia berjalan melewati lorong, dua karyawan berhenti berbicara dan pura-pura sibuk. Ia tahu rumor pasti menyebar, terutama setelah Qin muncul di makan malam keluargamu. Menjelang sore, seorang pria berjas abu-abu menunggu di lobi tanpa membuat keributan. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari Qimao Sheng dan meminta bertemu Lin Xiaoran. Secara pribadi, permintaan itu langsung dilaporkan ke Qin sebelum Lin sempat turun. Qin menatap layar monitor CCTV yang memperlihatkan pria tersebut. Katakan padanya, jika ada yang ingin disampaikan, sampaikan padaku. Namun Lin Xiaoran menggeleng pelan. Biarkan saya menemuinya. Jika Qin mulai bergerak, saya harus tahu apa yang ia inginkan. Qin menimbang sejenak sebelum akhirnya mengangguk, tetapi ia memerintahkan dua petugas keamanan berjaga tidak jauh dari ruang tamu. Di ruang pertemuan kecil, pria itu duduk dengan sikap santai. "Nona Lin," katanya dengan senyum yang terlalu sopan. "Tuan Qi hanya ingin mengingatkan bahwa masa lalu kadang lebih baik dibiarkan terkubur." Lin menatapnya tanpa berkedip. "Apakah itu ancaman?" "Bukan. Saran." Ia menyodorkan amplop tipis di atas meja. "Tuan Qi juga bersedia membantu. Biaya pengobatan adik Anda tanpa syarat." Jantung Lin berdegup keras. Ia tahu tawaran seperti ini tidak pernah tanpa maksud. "Saya tidak menerima bantuan dari orang yang tidak jelas niatnya." Pria itu tersenyum tipis. "Niatnya jelas. Jika penyelidikan lama dibuka kembali, banyak orang akan terseret, termasuk keluarga Anda." Kalimat itu membuat udara terasa berat. Namun sebelum pria itu sempat melanjutkan, pintu ruang pertemuan terbuka. Qin masuk dengan langkah tenang namun penuh tekanan. "Jika ada yang ingin dikatakan, katakan di depan saya." Utusan itu berdiri, wajahnya sedikit berubah. "Tuan Qin, saya hanya menyampaikan pesan." "Pesan sudah diterima," balas Qin dingin. "Sekarang kembali dan beritahu Qimao Sheng bahwa permainan ini baru dimulai." Pria itu pergi tanpa berkata lagi. Setelah pintu tertutup, Lin Xiaoran memandang Qin dengan campuran cemas dan tekad. "Mereka tidak akan diam." "Aku juga tidak," jawab Qin singkat. Ia melangkah mendekat, jarak di antara mereka semakin tipis. "Mulai sekarang, kamu bukan hanya sekretarisku. Kamu adalah saksi utama." Lin mengangguk perlahan. Ketakutan masih ada, tetapi kali ini bukan ketakutan sendirian. Di balik badai yang mulai mengumpul, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya sejak 3 tahun lalu, ia tidak lagi berdiri sendirian menghadapi dunia yang kejam. Namun di sudut kota yang lain, Qimao Sheng berdiri di balkon apartemennya, memandang langit yang sama gelapnya. Di tangannya, segelas anggur berputar perlahan. Ia tersenyum tipis saat menerima laporan bahwa Qin mulai menyelidiki. Akhirnya, gumamnya pelan, "Kau mulai melihat ke arah yang benar." Tapi sudah terlambat. Ia mengambil ponselnya dan mengirim satu pesan singkat kepada seseorang yang namanya disimpan tanpa identitas. "Siapkan langkah kedua." Dan di balik tirai rahasia yang semakin tersibak, bahaya yang lebih besar mulai bergerak. Mengincar bukan hanya reputasi atau perusahaan, melainkan kehidupan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Langkah kedua Qimao Sheng datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Keesokan paginya, berita daring utama memuat artikel panjang yang menyeret kembali kasus pencurian data 3 tahun lalu, lengkap dengan analisis mendalam dan opini pakar anonim yang menyiratkan bahwa kebangkitan Qin Ruosheng terlalu cepat untuk seseorang yang pernah dipenjara. Judulnya provokatif, nadanya penuh insinuasi, dan yang paling berbahaya adalah potongan kalimat yang menyebut bahwa saksi kunci saat itu, mantan asisten peneliti bernama Lin
Xiaoran kini bekerja sebagai sekretaris pribadi Qin. Publikasi itu menyulut spekulasi bahwa ada kesepakatan tersembunyi di antara keduanya. Di ruang rapat Hengyu, beberapa direktur terlihat gelisah. Telepon dari mitra bisnis berdatangan, menanyakan klarifikasi. Harga saham anak perusahaan mulai berfluktuasi. Qin Ruosheng membaca artikel itu tanpa perubahan ekspresi, namun matanya menyimpan bara. Iya, tahu ini bukan kebetulan. Narasi yang dibangun terlalu rapi, seolah menunggu momen yang tepat untuk dilepaskan. Lin Xiaoran berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Setiap kata dalam artikel itu seperti mengulang kembali mimpi buruk yang belum sepenuhnya sembuh. Ia bisa merasakan tatapan para staf yang kini kembali berubah, bukan lagi sekadar iri, melainkan mencurigai. Ia menelan ludah, memaksa dirinya tetap tegak. Hubungi tim hukum, perintah Qin tenang. Kita tuntut pencemaran nama baik dan minta hak jawab resmi, dan cari tahu siapa sumber anonim itu. Perintahnya jelas dan cepat, namun serangan belum selesai. Menjelang siang, sebuah video singkat tersebar di media sosial. Rekaman lama dari laboratorium, diambil dari sudut berbeda, memperlihatkan Qin dan Lin berdiskusi intens sebelum hari kejadian. Potongan video itu diedit sedemikian rupa sehingga tampak seperti perdebatan tentang hasil eksperimen. Warganet segera berspekulasi bahwa konflik internal menjadi motif pengkhianatan. Lin Xiaoran menatap layar dengan tangan gemetar. Video ini dipotong. Itu bukan tentang hasil eksperimen, itu tentang akses database yang tiba-tiba dibuka dari terminal luar, sambung Qin pelan. Iya. Mengingatnya kini, hari itu Lin memang memperingatkannya bahwa ada aktivitas mencurigakan pada server, namun ia terlalu fokus pada presentasi proyek besar esok harinya. Kepingan ingatan itu membuat rahangnya mengeras. Jika video itu beredar, berarti seseorang menyimpan rekaman dari sistem pengawasan internal laboratorium. Hanya tim senior yang punya akses penuh. Lagi-lagi, lingkarannya menyempit. Sore hari, laporan awal dari tim keamanan internal tiba. Ada aliran dana tambahan dari perusahaan cangkang yang terafiliasi denganmu menuju yayasan penelitian yang dipimpin Qi Mao Sheng. Transaksi itu disamarkan sebagai hibah akademik, namun waktunya beririsan dengan masa penyelidikan kasus lama. Qin membaca laporan itu dengan napas berat. Kita butuh bukti yang mengikat langsung, katanya. Bukan hanya pola. Di tengah kekacauan itu, telepon Lin Xiaoran berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak. Sebelum menjawab, suara perempuan paruh baya terdengar di seberang, bergetar dan terburu-buru. Ia mengaku sebagai mantan teknisi laboratorium yang pernah bekerja di bawah Qi. Saya melihat berita itu, katanya pelan. Saya tidak bisa diam lagi. Hari itu, saya melihat Tuan Qi masuk ke ruang server setelah jam kerja. Ia tidak sendirian. Jantung Lin berdebar kencang. Apakah Anda bersedia bersaksi? Ada jeda panjang sebelum suara itu kembali terdengar. Jika saya tidak melakukannya, sekarang, saya tidak akan pernah tenang. Tapi saya takut. Lin menatap Qin yang berdiri tak jauh darinya. Ia menutup mikrofon ponsel dan berbisik, ada saksi. Tatapan Qin berubah tajam, bawa dia ke tempat aman. Sekarang, namun permainan Qi Mao Sheng memang telah disiapkan dengan cermat. Saat mobil yang dikirim untuk menjemput saksi itu tiba di alamat yang diberikan, apartemen tersebut sudah kosong. Tetangga mengatakan perempuan itu pergi tergesa-gesa 1 jam sebelumnya, diantar dua pria tak dikenal. Hanya sebuah amplop tertinggal di bawah pintu, berisi salinan log akses server malam kejadian, dan sebuah catatan singkat. Ia memaksa saya menghapus jejaknya. Lin membaca catatan itu dengan dada sesak. Mereka membawanya. Qin mengepalkan tangan. Dia ingin membuat kita mengejar bayangan sambil dia menekan saksi. Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Di kantor yang hampir kosong,
Hanya lampu ruang presiden yang masih menyala. Qin berdiri di depan papan tulis besar. Menuliskan nama-nama yang terhubung, Mu, Qi, perusahaan cangkang, yayasan penelitian, server laboratorium, dan kini saksi yang hilang. Garis-garis merah menghubungkan semuanya. Seperti jaring yang semakin rapat. Lin Xiaoran berdiri di sampingnya, kelelahan tergambar di wajahnya namun tekadnya tidak goyah. Jika mereka berani menculik saksi, berarti kita sudah mendekati kebenaran. Qin menatapnya, sorot matanya lebih lembut dari sebelumnya meski badai berkecamuk di sekeliling mereka. Ini bukan lagi soal reputasiku, katanya pelan. Ini soal hidup dan mati. Ia melangkah lebih dekat, suaranya merendah. Mulai malam ini, kamu pindah ke apartemen yang lebih aman. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi target berikutnya. Lin ingin menolak, namun ia tahu situasinya sudah melampaui gengsi pribadi. Baik, jawabnya, pelan. Di tempat lain, di sebuah ruangan redup dengan tirai tertutup rapat, Qi Maosheng duduk berhadapan dengan Mu Lao. Di atas meja tergeletak tablet yang menampilkan berita terbaru tentang kekacauan Heng Yu. Qi tersenyum tipis. Dia menggali terlalu cepat, itu membuatnya ceroboh. Mu Lao menyipitkan mata, dan jika dia menemukan bukti, Qi memutar gelas anggurnya perlahan. Kalau begitu, kita beri dia sesuatu yang lebih besar. Untuk dikhawatirkan, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. Aktifkan rencana cadangan. Target, Heng Yu. Di luar sana, badai bukan lagi sekadar hujan yang mengguyur kota. Sebuah serangan yang lebih sistematis tengah disiapkan, serangan yang tidak hanya menyasar masa lalu, tetapi juga fondasi masa depan yang sedang Qin dan Lin bangun dengan susah payah. Serangan itu datang menjelang tengah malam, ketika sebagian besar staf Heng Yu sudah pulang. Dan hanya tim teknis yang berjaga. Sistem keamanan siber perusahaan mendadak memunculkan peringatan merah bertubi-tubi. Server utama mengalami lonjakan akses tidak wajar dari berbagai titik luar negeri, diikuti upaya penetrasi ke basis data kontrak dan arsip keuangan. Dalam hitungan menit, beberapa layar di ruang kontrol berubah gelap, lalu menyala kembali dengan pesan ancaman yang menuntut penghentian penyelidikan terhadap pihak tertentu jika tidak ingin data rahasia perusahaan dipublikasikan. Qin Ruosheng yang baru saja tiba di apartemen pengamanan langsung menerima panggilan darurat. Tanpa ragu ia berbalik menuju kantor, Lin Xiaoran bersamanya. Di dalam mobil, cahaya dari layar ponsel memantul di wajah Qin yang kaku. Ia tidak panik, namun sorot. Matanya tajam seperti baja. Ini bukan sekadar peringatan, katanya pelan. Ini uji coba untuk melihat seberapa cepat kita bereaksi. Begitu tiba, suasana ruang kontrol tegang. Para teknisi bekerja cepat memblokir alamat IP dan mengalihkan sistem ke server cadangan. Kepala Divisi Keamanan melaporkan bahwa beberapa folder internal sempat disentuh, termasuk arsip proyek lama yang berkaitan dengan riset laboratorium 3 tahun lalu. Qin berdiri di belakang timnya, mengamati setiap langkah dengan fokus penuh. Isolasi node yang terinfeksi. Putuskan koneksi eksternal sementara. Jangan biarkan satu byte pun keluar, perintahnya. Lin Xiaoran berdiri tidak jauh, jantungnya berdegup keras. Ia tahu jika data lama bocor dalam bentuk yang telah dimanipulasi, opini publik bisa kembali memutarbalikkan fakta. Ia teringat log akses server yang diberikan saksi yang kini menghilang. Jika Qi benar-benar berada di balik ini, maka serangan siber hanyalah cara untuk menghancurkan bukti yang tersisa atau menggantinya dengan versi palsu. Dalam waktu 1 jam, serangan berhasil ditekan. Kerusakan berhasil diminimalkan, namun tim menemukan sesuatu yang membuat suasana semakin mencekam. Di dalam folder proyek lama, ada satu file baru yang disisipkan malam itu. File tersebut berisi rekaman audio yang terdengar seperti percakapan antara Qin dan seseorang tentang mengambil alih hasil eksperimen. Suara Qin terdengar jelas,
namun ada distorsi halus yang terasa tidak alami. Itu rekayasa, ucap Lin tegas setelah mendengarnya. Nada bicaranya tidak seperti itu. Dan kalimatnya terpotong. Qin mendengarkan sekali lagi dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka mencoba menciptakan bukti baru untuk menutup yang lama. Ia memerintahkan tim forensik digital untuk menelusuri asal file tersebut. Sementara itu, ia menoleh pada Lin. Ini akan menjadi perang terbuka. Lin mengangguk pelan. Ketakutan masih ada, tetapi kini bercampur kemarahan. Kalau mereka ingin bermain kotor, kita harus lebih cerdas. Keesokan paginya, Qin mengadakan konferensi pers mendadak. Di hadapan wartawan, ia tidak membantah adanya serangan, namun justru mengungkapkannya secara transparan. Ia menyatakan bahwa Heng Yu sedang menjadi target sabotase karena penyelidikan internal terhadap praktik korupsi industri. Pernyataannya lugas, tanpa menyebut nama, namun cukup untuk menggeser narasi publik dari tuduhan lama menjadi dugaan konspirasi besar. Langkah itu membuat Qin Maosheng menyipitkan mata saat menonton siaran langsung di kantornya. Ia tidak menyangka Qin memilih jalur terbuka alih-alih defensif. Strategi itu berbahaya karena bisa menarik perhatian regulator dan aparat hukum. Mulao yang duduk di seberangnya terlihat gusar. Kita tidak bisa membiarkan ini berkembang, katanya pelan. Qi tersenyum tipis. Tenang, dia baru saja membuka pintu bagi dirinya sendiri. Namun situasi mulai bergerak di luar kendali mereka. Salah satu analis forensik Heng Yu menemukan jejak kode dalam file audio palsu yang identik dengan perangkat lunak. Penyuntingan suara milik sebuah laboratorium riset independen, laboratorium yang menerima hibah rutin dari Yayasan Qin Maosheng. Bukti itu belum cukup untuk tuduhan resmi, tetapi cukup untuk mempersempit lingkaran. Sore itu, Qin menerima kabar lain yang membuat napasnya tertahan. Polisi menemukan mobil saksi perempuan yang hilang terparkir di pinggir kota, kosong tanpa jejak perlawanan. Tidak ada tanda keberadaan dirinya, hanya tas kecil tertinggal di kursi penumpang, dengan ponsel yang telah dihancurkan. Lin Xiaoran menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam. Jika saya tidak menghubunginya, ini bukan salahmu, potong Qin tegas. Ia melangkah mendekat, tangannya hampir menyentuh bahu Lin sebelum akhirnya berhenti sejenak, lalu dengan keputusan yang mantap ia menggenggamnya pelan. Ini akibat dari orang-orang yang takut kebenaran. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk menyalurkan kekuatan yang tidak diucapkan. Di antara kekacauan dan ancaman, ada sesuatu yang semakin jelas di mata mereka. Kepercayaan yang perlahan tumbuh, menggantikan bayangan pengkhianatan. Malam kembali turun, namun kali ini bukan hanya hujan yang menggelayut di udara. Sebuah kendaraan hitam tanpa plat parkir berhenti tak jauh dari apartemen pengamanan tempat Lin Xiaoran akan dipindahkan. Di dalamnya, dua pria memeriksa foto di layar ponsel, memastikan target mereka. Salah satu dari mereka menerima pesan singkat, "Jangan gagal." Di dalam gedung, tanpa menyadari bahaya yang mendekat, Qin dan Lin masih berdiri di ruang kerja sementara, menatap peta koneksi yang kini semakin jelas. Mereka tidak tahu bahwa serangan berikutnya bukan lagi pada reputasi atau data, melainkan pada keselamatan secara langsung, dan bahwa permainan yang dimulai 3 tahun lalu telah berubah menjadi pertarungan yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahan sedikit pun. Malam semakin larut ketika Qin Ruosheng akhirnya memutuskan untuk memindahkan Lin Xiaoran ke apartemen pengamanan yang baru saja disiapkan. Ia tidak mempercayakan hal itu pada siapapun. Mobilnya melaju tenang meninggalkan gedung Heng Yu, melewati jalan-jalan yang mulai sepi. Lin duduk diam di sampingnya, kelelahan tergambar jelas di wajahnya, tetapi matanya tetap waspada. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang diseret arus, melainkan seseorang yang sadar bahwa setiap langkah kini menentukan hidup atau mati. Beberapa ratus meter di belakang mereka,
kendaraan hitam tanpa plat mengikuti dengan jarak terukur. Lampunya diredupkan, pergerakannya hati-hati. Qin yang terbiasa memperhatikan detail menyadari pola itu di kaca spion. Mobil yang sama muncul sejak mereka keluar dari area bisnis dan tetap menjaga jarak konstan. Pegang sabuk pengaman dengan benar, ucap Qin tenang tanpa menoleh. Lin langsung mengerti. Ia tidak bertanya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat ketika Qin tiba berbelok ke jalan alternatif yang lebih sempit. Kendaraan di belakang ikut berbelok. Konfirmasi itu cukup. Qin mempercepat laju mobil, lalu secara tiba-tiba memutar arah di persimpangan yang hampir kosong. Kendaraan hitam itu terlambat sepersekian detik, cukup untuk memperlihatkan niatnya. Kejar-kejaran singkat terjadi di jalanan yang basah oleh sisa hujan. Qin mengemudi dengan presisi, memanfaatkan tikungan tajam dan jalur sempit untuk memutus jarak. Setelah beberapa menit yang menegangkan, ia berhasil masuk ke area parkir bawah tanah sebuah pusat perbelanjaan yang masih buka 24 jam. Ia mematikan lampu dan berhenti. Di sudut gelap, kendaraan hitam melaju lurus melewati pintu masuk tanpa menyadari mereka telah berbelok. Lin menghembuskan napas panjang yang sejak tadi tertahan. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha tetap tenang. Mereka benar-benar mengincar saya, ucapnya lirih. Mereka mengincar kita, koreksi Qin pelan. Tatapannya tajam, bukan karena marah padanya, tetapi pada situasi ini sudah melewati batas. Ia menghubungi kepala keamanan dan memerintahkan pengawalan tambahan serta pelacakan kendaraan mencurigakan di sekitar rute mereka. Setelah memastikan jalur aman, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil pengganti yang dikirim tim keamanan. Apartemen pengamanan itu berada di gedung tinggi dengan sistem akses berlapis. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan modern yang belum banyak dihuni. Lin berdiri di tengah ruang tamu, merasa asing namun juga sadar bahwa ini satu-satunya tempat yang relatif aman saat ini. Qin berdiri tidak jauh darinya. Mulai sekarang kamu tidak keluar tanpa pengawalan. Dan jangan menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Lin mengangguk, lalu menatapnya dengan mata yang menyimpan campuran rasa takut dan tekad. Saya tidak ingin menjadi beban. Kamu bukan beban, jawab Qin cepat, hampir tanpa jeda. Ia menyadari nada suaranya lebih emosional dari yang ia maksudkan, lalu mengendalikan diri. Kamu adalah kunci. Kata itu membuat Lin terdiam. Ia menyadari bahwa keberadaannya kini bukan hanya sebagai sekretaris atau mantan tersangka, tetapi sebagai bagian penting dari pembongkaran kebenaran. Sementara itu, di ruangan gelap lain di kota, dua pria yang gagal mengikuti target melaporkan kegagalan mereka. Qi Maosheng mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Ia memutus sambungan tanpa komentar, lalu berdiri menghadap jendela. Pantulan dirinya terlihat samar di kaca. Dia semakin waspada, gumamnya. Bagus. Tekanan membuat orang melakukan kesalahan. Namun tekanan justru membuat Qin semakin terfokus. Pagi berikutnya, ia menerima hasil analisis forensik lanjutan. File audio palsu yang disisipkan ke server ternyata mengandung jejak metadata yang tidak sepenuhnya terhapus. Di dalamnya ada kode internal yang terhubung dengan proyek penelitian militer yang pernah didanai Yayasan Qi. Bukti itu belum cukup untuk menyeretnya ke meja hijau, tetapi cukup untuk membuka pintu investigasi resmi jika dilaporkan ke otoritas. Qin menatap laporan itu lama. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Jika ia melapor, perang akan menjadi terbuka dan tidak bisa ditarik kembali. Jika ia menahan diri, Qi akan terus bergerak dalam bayangan. Di apartemen, Lin Xiaoran menerima kabar lain yang membuat lututnya hampir lemas. Panti perawatan menghubunginya, seseorang mencoba menyuap staf untuk mendapatkan akses ke kamar Lin Nian. Untungnya upaya itu digagalkan karena keamanan sudah diperketat sesuai instruksi Qin.
Ketika Qin tiba di apartemen malam itu dan mendengar kabar tersebut, sorot matanya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kemarahan. Dia menyentuh keluargamu, ucapnya pelan, setiap kata ditekan. Lin menahan air mata yang hampir jatuh. Saya tidak takut untuk diri saya sendiri. Tapi adik, saya. Qin melangkah mendekat, jarak di antara mereka kembali menyempit. Kali ini ia tidak ragu. Tangannya terangkat dan dengan lembut menghapus jejak air mata yang akhirnya lolos dari sudut mata Lin. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya, katanya dengan suara rendah namun penuh janji. Di tengah ancaman yang semakin nyata, sesuatu di antara mereka berubah secara tak terucap. Bukan lagi sekadar aliansi karena keadaan, melainkan keterikatan yang lahir dari perjuangan bersama. Namun di balik ketegangan itu, bayangan bahaya belum surut. Malam itu juga, sebuah surat elektronik anonim masuk ke kotak masuk pribadi Qin. Isinya hanya satu kalimat dan satu lampiran, jika kau terus melangkah, yang hilang berikutnya bukan saksi. Lampiran itu berisi foto terbaru Lin Nian di panti perawatan, diambil dari jarak dekat. Udara di ruangan terasa membeku. Permainan telah naik tingkat. Dan kini, bukan hanya reputasi atau perusahaan yang dipertaruhkan, melainkan nyawa orang yang paling mereka lindungi. Udara di apartemen terasa berat setelah Qin Ruosheng menutup layar ponselnya. Foto Lin Nian yang diambil dari jarak sedekat itu bukan sekadar ancaman, melainkan pernyataan bahwa pertahanan mereka telah ditembus. Lin Xiaoran melihat perubahan di wajahnya dan tahu sesuatu yang buruk terjadi. Apa itu? Tanyanya pelan. Qin terdiam beberapa detik sebelum akhirnya memperlihatkan layar tersebut. Wajah Lin langsung kehilangan warna. Tangannya terangkat menutup mulutnya, napasnya tercekat. Mereka sudah sampai sedekat ini. Ini bukan lagi intimidasi, ujar Qin dengan suara terkendali, namun jelas menyimpan amarah. Ini deklarasi perang. Ia segera menghubungi kepala keamanan dan memerintahkan pemindahan Lin Nian malam itu. Juga ke fasilitas medis swasta milik rekan bisnis lamanya yang memiliki pengamanan tertutup dan akses terbatas. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada catatan publik. Semua dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Lin Xiaoran bersikeras ikut dalam proses pemindahan. Ia duduk di ambulans khusus di samping ranjang adiknya, menggenggam tangan kecil yang lemah itu sepanjang perjalanan. Melihat wajah Lin Nian yang pucat namun damai membuat hatinya nyeri. Semua ini seharusnya tidak pernah terjadi. Jika bukan karena dirinya, adiknya tidak akan menjadi target. Qin mengikuti dari belakang dengan mobil lain. Dalam perjalanan, ia menerima panggilan dari analis keamanan siber. Sumber surat elektronik anonim berhasil dilacak ke jaringan yang dipantulkan melalui beberapa server luar negeri, namun satu titik sempat terhubung selama 2 detik ke jaringan internal sebuah gedung perkantoran yang terdaftar atas nama perusahaan konsultan teknologi, perusahaan yang diketahui menjadi vendor tetap Yayasan Qimao-sheng. 2 detik yang cukup untuk membuka celah hukum. Setelah Lin Nian dipindahkan dengan aman, Qin berdiri di lorong rumah sakit swasta yang sunyi. Lampu putih memantulkan bayangan panjang di lantai mengilap. Lin Xiaoran keluar dari kamar perawatan, matanya masih merah namun tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia aman, ucapnya lirih. Qin mengangguk. Untuk sementara, kata itu menggantung di udara. Mereka sama-sama tahu ancaman belum berakhir. Pagi berikutnya, Qin mengambil langkah yang tidak lagi setengah-setengah. Ia menyerahkan seluruh bukti sementara, transfer dana, jejak metadata file audio, log server, dan koneksi jaringan 2 detik itu kepada Satuan Investigasi Ekonomi dan Siber yang memiliki reputasi bersih. Ia tidak lagi berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Jika Qi ingin perang terbuka, maka medan tempurnya akan menjadi hukum dan publik. Berita tentang penyelidikan resmi segera bocor ke media. Nama Qimao-sheng mulai disebut.
sebut dalam artikel spekulatif. Yayasan penelitiannya diperiksa secara administratif. Mulao mendadak membatalkan beberapa jadwal publik dan menghilang dari sorotan. Di kantornya, Ki berdiri memandangi layar televisi yang menayangkan laporan tersebut. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak sepenuhnya tenang. Ia menyadari Qin telah melangkah lebih jauh dari yang ia perkirakan. Namun pria itu bukan tipe yang panik. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang dengan nada rendah. Jika dia ingin membawa ini ke ranah hukum, kita pastikan dia kehilangan kendali sebelum prosesnya selesai. Sore hari itu, Heng Yu menerima kabar buruk lain. Salah satu investor besar menarik dukungan. Secara mendadak, menyebabkan tekanan finansial jangka pendek. Nilai saham kembali terguncang. Serangan kali ini bukan fisik, bukan digital, melainkan ekonomi. Di ruang rapat, beberapa direktur mulai goyah. Jika ini terus berlanjut, arus kas kita bisa tercekik, ujar salah satu dari mereka. Qin mendengarkan tanpa terlihat gentar. Jual sebagian aset non-inti dan alihkan dana cadangan untuk stabilisasi. Kita bertahan. Setelah rapat bubar, ia kembali ke apartemen pengamanan yang kini menjadi tempat tinggal. Sementara Lin, ia menemukan wanita itu duduk di balkon kecil, memandangi lampu kota. Dengan pikiran jauh, angin malam meniup rambutnya pelan. Kita mungkin akan kehilangan banyak hal, ucap Lin tanpa menoleh. Perusahaan, reputasi, bahkan lebih dari itu. Qin berdiri di sampingnya. Aku sudah kehilangan semuanya sekali, katanya pelan. Kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Lin menoleh, mata mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat hingga napas terasa saling bersentuhan. Di tengah tekanan dan ancaman, ada sesuatu yang semakin jelas, mereka tidak lagi berjalan berdampingan karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Namun ketenangan singkat itu pecah ketika ponsel Qin kembali bergetar. Pesan baru masuk, dari nomor tak dikenal, kali ini berisi video singkat. Dalam rekaman itu, terlihat saksi. Perempuan yang hilang duduk di kursi dalam ruangan gelap. Wajahnya pucat, matanya ketakutan. Suara di balik kamera terdengar samar namun cukup jelas, katakan bahwa kau memalsukan log server atas perintah Qin Ruosheng. Video terhenti sebelum ia menjawab. Tangan Qin mengepal kuat. Lin merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Mereka kini tahu, saksi itu masih hidup tetapi dijadikan alat. Permainan belum selesai. Justru baru memasuki babak paling berbahaya, di mana setiap langkah salah bukan hanya menghancurkan karir, melainkan menentukan siapa yang akan tetap berdiri ketika semua rahasia akhirnya terbongkar. Ruangan apartemen itu terasa semakin sempit setelah video berakhir. Hening menggantung, seperti ancaman yang tak terlihat. Lin Xiaoran memegang ponsel Qin dengan tangan gemetar. Memutar ulang beberapa detik terakhir rekaman itu, mencoba menangkap detail sekecil apa pun. Suara kipas angin di latar, gema ruang yang terdengar seperti gudang kosong, bayangan dinding berlapis seng, perbesar bagian suara latarnya. Ucapnya pelan namun tegas. Qin langsung mengirim video itu ke analis forensik audio yang telah siaga sejak serangan siber semalam. Pisahkan kebisingan latar, cari pola suara mesin atau lalu lintas. Apapun, Lin menatapnya. Mereka ingin memaksa dia memberi kesaksian palsu. Kalau video itu dirilis, sebelum kita bergerak, opini publik akan berbalik lagi. Karena itu kita harus lebih cepat, balas Qin. Kurang dari 30 menit kemudian, analis menghubungi kembali. Dari spektrum audio, mereka menangkap suara samar kereta barang dan klakson kapal yang teredam. Frekuensinya cocok dengan jalur industri dekat pelabuhan lama di sisi timur kota. Selain itu, gema ruangan menunjukkan struktur logam besar, kemungkinan gudang penyimpanan. Qin tidak menunggu. Ia menghubungi penyidik resmi yang kini menangani kasusnya dan menyerahkan lokasi dugaan secara real-time. Namun ia tahu proses hukum membutuhkan waktu. Sementara itu, nyawa seseorang mungkin sedang terancam.
Aku akan ke sana, katanya singkat. Lin langsung berdiri. Saya ikut. Tidak, jawab Qin tegas. Dia menghubungi saya. Karena dia terlibat. Saya tidak akan tinggal diam. Tatapan mereka saling mengunci. Qin melihat ketakutan di mata Lin, tetapi juga keberanian yang tidak bisa diabaikan. Akhirnya ia menghela napas pelan. Kamu tetap di mobil. Jangan keluar apapun yang terjadi. Malam itu mereka menuju kawasan pelabuhan yang sepi, ditemani 2 petugas keamanan internal yang dipercaya Qin sepenuhnya. Gudang-gudang tua berdiri gelap, beberapa lampu redup menggantung di kejauhan. Angin membawa aroma asin laut dan karat besi. Analis mengirim titik koordinat paling mungkin. Sebuah gudang bernomor kusam dengan pintu besi setengah tertutup. Dari celahnya tampak cahaya redup. Qin memberi isyarat pada timnya untuk memutar ke sisi belakang. Ia bergerak cepat namun terukur, setiap langkah penuh perhitungan. Dari dalam terdengar suara pria berbicara kasar. Lalu bunyi sesuatu terjatuh. Ketika pintu belakang berhasil dibuka tanpa suara, pemandangan di dalam membuat rahang. Qin mengeras. Saksi perempuan itu terikat di kursi, wajahnya memar. 2 pria berdiri tak jauh. Salah satunya memegang kamera. Sebelum situasi sempat berubah, Qin dan timnya bergerak. Bentrokan singkat terjadi, suara pukulan, teriakan tertahan, benda logam jatuh ke lantai beton. Dalam hitungan menit, kedua pria itu berhasil dilumpuhkan. Lin Xiaoran yang menunggu di mobil tidak tahan lagi ketika mendengar suara gaduh mereda. Ia berlari masuk meski perintah Qin jelas. Saat melihat saksi itu masih hidup meski dalam kondisi buruk, air matanya akhirnya jatuh. Maafkan saya, bisik Lin sambil membantu membuka ikatan. Perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya hampir menyerah, tapi saya tahu kalau saya bicara sesuai kemauan mereka, semuanya akan hancur. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar mendekat. Penyidik resmi mengambil alih lokasi. Menahan 2 pelaku yang ternyata adalah mantan karyawan perusahaan konsultan teknologi terafiliasi Yayasan Qi. Di bawah cahaya lampu darurat yang berkilat biru merah, Qin berdiri menatap pemandangan itu dengan napas berat. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Rantai keterlibatan mulai terbuka satu per satu. Lin berdiri di sampingnya, masih gemetar. Kita berhasil untuk malam ini. Qin menoleh padanya. Wajahnya tegang, namun ada kilatan lega yang tak bisa disembunyikan. Belum selesai, katanya pelan. Tapi untuk pertama kalinya, kita selangkah lebih maju. Keesokan paginya, berita tentang penggerebekan gudang pelabuhan meledak di media. 2 pelaku ditangkap, dan penyidik mengonfirmasi adanya upaya pemaksaan kesaksian palsu. Dalam kasus lama yang kini dibuka kembali, nama Qi Maosheng disebut secara resmi sebagai pihak yang akan dimintai keterangan. Di kantornya yang luas namun kini terasa dingin, Qi menatap layar berita dengan wajah tanpa senyum. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya retak. Mu Lao mencoba menghubunginya, namun Qi mematikan panggilan itu. Ia tahu permainan telah berubah arah. Bukan lagi ia yang mengendalikan tekanan, melainkan Qin yang mulai menutup ruang geraknya. Sementara itu, di balkon apartemen pengamanan, Lin Xiaoran berdiri memandangi matahari yang perlahan terbit di ufuk timur. Cahaya pertama menyentuh wajahnya yang lelah namun tegar. Qin keluar dan berdiri di sampingnya tanpa kata. Jika semua ini berakhir, ucap Lin pelan, apa yang akan Anda lakukan? Qin terdiam sejenak sebelum menjawab, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku akan mengambil kembali hidup yang direnggut dariku. Tanpa kebencian, Lin menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu, ia melihat bukan hanya pria yang dipenuhi amarah, tetapi seseorang yang mulai melepaskan beban masa lalu. Namun di kejauhan, badai belum sepenuhnya berlalu. Ponsel Qin kembali bergetar dengan notifikasi baru dari penyidik. Rekening pribadi Mu Lao dibekukan, dan Qi Maosheng dipanggil.
Untuk pemeriksaan resmi sore ini, babak terakhir perlahan mendekat, dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sore itu gedung kantor penyidik dipenuhi wartawan. Kamera berkilat, mikrofon teracung, suara pertanyaan bertubi-tubi memenuhi udara. Qi Maosheng turun dari mobil hitamnya dengan setelan rapi dan ekspresi tenang yang nyaris tak bercelah. Ia tersenyum tipis, melambaikan tangan singkat, seolah kehadirannya di sana hanyalah formalitas kecil yang akan segera selesai. Namun di dalam ruang pemeriksaan, suasananya berbeda. Di hadapannya, penyidik meletakkan salinan log server, rekaman transfer dana, analisis metadata audio palsu, serta kesaksian perempuan yang berhasil diselamatkan. Satu persatu bukti dipaparkan tanpa emosi. Qi tetap bersandar santai. Semua ini hanya kebetulan yang dipaksakan menjadi pola. Katanya ringan, hibah penelitian adalah hal biasa. Vendor teknologi bekerja untuk banyak pihak, dan 2 orang kriminal di gudang tidak membuktikan apapun tentang saya. Ia berbicara dengan percaya diri, kalimatnya terstruktur rapi, seolah telah disiapkan jauh hari. Namun ketika penyidik memutar rekaman baru, rekaman percakapan telepon antara salah satu pelaku gudang dengan atasannya yang memanggilnya, Direktur Qi, ekspresi itu retak. Sepersekian detik, suara bisa dipalsukan, balasnya cepat. Penyidik tersenyum tipis. Benar, tapi lokasi panggilan berasal dari kantor yayasan Anda, tepat sebelum gudang itu digerebek. Sementara itu, di kantor Hengyu, Qin Ruosheng berdiri di depan jendela, menatap kota yang sibuk di bawahnya. Ia tidak hadir di gedung penyidik, memilih menjaga jarak agar tidak terlihat. Seperti memanfaatkan situasi. Namun laporan terus mengalir ke ponselnya. Lin Xiaoran duduk di sofa ruangannya, menunggu dalam diam. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia tahu proses hukum tidak akan selesai dalam sehari. Qi terlalu cerdas, terlalu berpengaruh untuk dijatuhkan dengan mudah. Telepon Qin berdering. Penyidik melaporkan bahwa Qi belum ditahan, tetapi statusnya kini resmi sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan bukti dan persekongkolan. Yayasan penelitiannya disegel sementara untuk audit menyeluruh. Lin menghembuskan napas panjang. Ini awalnya, katanya pelan. Qin mengangguk. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Perkataan itu terbukti beberapa jam kemudian. Sebuah artikel investigasi anonim muncul secara daring, kali ini menyerang langsung pribadi Lin Xiaoran. Artikel itu memuat cerita lama tentang keluarganya, hutang ayahnya, serta insinuasi bahwa ia memanfaatkan posisinya di Hengyu untuk mempengaruhi keputusan bisnis. Narasinya kejam, mencoba menghancurkan kredibilitasnya sebelum kesaksian di pengadilan dimulai. Lin membaca artikel itu tanpa suara. Setiap kalimat terasa seperti cambukan, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia ingin mematahkan saya sebelum sidang, ucapnya. Qin mengambil ponsel dari tangannya dan menutup layar. Kalau kamu ingin mundur sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Lin menatapnya. Mata yang dulu penuh rasa bersalah kini dipenuhi keteguhan. 3 tahun lalu, saya diam karena saya takut. Kali ini tidak. Jawaban itu membuat dada Qin terasa sesak oleh emosi yang sulit dijelaskan. Ia melangkah, mendekat. Apapun yang terjadi di pengadilan nanti, aku akan berdiri di sampingmu. Kata-kata itu bukan lagi sekadar janji profesional. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tumbuh di antara mereka melalui badai. Beberapa hari kemudian, sidang pendahuluan dimulai. Ruang pengadilan penuh. Media memenuhi bangku belakang. Qi Maosheng duduk dengan pengacaranya, wajahnya kembali tenang, namun sorot matanya tajam saat melihat Qin dan Lin masuk bersama. Kesaksian perempuan yang diculik menjadi titik balik. Dengan suara bergetar namun jelas, ia menceritakan bagaimana ia diperintahkan menghapus log server 3 tahun lalu dan bagaimana ia dipaksa membuat pengakuan palsu. Bukti digital dipresentasikan, menunjukkan manipulasi.
data yang terstruktur. Ketika giliran Lin Xiaoran memberikan pernyataan, ruangan menjadi sunyi. Ia berdiri tegak, mengingat kembali hari-hari ketika ia dicurigai, dihina, dan dipaksa diam. Ia tidak berbicara. Dengan nada dramatis, hanya menyampaikan fakta dan perasaannya saat itu, bagaimana ia mencoba memperingatkan tentang akses ilegal, bagaimana suaranya diabaikan, dan bagaimana ia akhirnya menjadi kambing hitam. Tatapan Qin tidak pernah lepas darinya. Di wajahnya, tidak ada lagi kebencian yang dulu membara. Yang ada hanyalah penyesalan dan kebanggaan. Sidang belum berakhir hari itu, tetapi arah angin sudah berubah. Tekanan publik kini berbalik kepada Qi dan Mu. Investor yang dulu menjauh mulai kembali mendekat ke Heng Yu, melihat stabilitas yang dibangun Qin di tengah krisis. Malam setelah sidang pertama, Qin dan Lin berdiri di tangga gedung pengadilan yang mulai sepi. Lampu kota menyala lembut di kejauhan. Kita sudah sampai sejauh ini, ucap Lin pelan. Belum selesai, jawab Qin, namun kali ini nadanya tidak lagi berat. Tapi apapun hasilnya, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian lagi. Angin malam berhembus pelan, membawa sisa ketegangan hari itu. Di antara cahaya dan bayangan, dua orang yang pernah terpisah oleh kesalahpahaman kini berdiri sejajar, bukan karena dendam, melainkan karena pilihan untuk memperjuangkan kebenaran bersama. Sidang berikutnya menjadi titik penentu yang selama ini ditunggu. Bukti finansial yang telah diaudit selama berminggu-minggu akhirnya dipresentasikan secara resmi. Jejak aliran dana dari perusahaan cangkang milik Mulao menuju Yayasan Qi Maosheng tidak lagi berupa dugaan, melainkan rangkaian transaksi terstruktur yang disamarkan sebagai hibah riset dan konsultasi teknologi. Di layar besar ruang sidang, grafik aliran uang itu terlihat jelas, menghubungkan tanggal-tanggal krusial menjelang tuduhan terhadap Qin Ruosheng 3 tahun lalu. Wajah Qi tetap tenang, namun tangannya yang saling menggenggam di atas meja menunjukkan ketegangan yang tak lagi bisa disembunyikan. Pengacaranya mencoba menyanggah dengan alasan prosedural, menyebut celah administratif dan kemungkinan salah tafsir. Namun ketika penyidik menghadirkan rekaman internal rapat yayasan, rekaman yang ditemukan dari server cadangan tersembunyi, suasana berubah total. Dalam rekaman itu, suara Qi terdengar jelas membahas penyesuaian data dan pengalihan tanggung jawab jika terjadi pemeriksaan. Tidak ada penyebutan nama Qin secara langsung, tetapi konteksnya terlalu spesifik untuk disangkal. Ketika rekaman selesai diputar, ruangan menjadi sunyi. Bahkan suara kamera wartawan pun terdengar tertahan. Lin Xiaoran duduk di bangku saksi tambahan, jari-jarinya menggenggam tepi kursi. Ia tidak merasa puas, tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan panjang yang akhirnya menemukan arah. Hakim memutuskan untuk menahan Qi Maosheng selama proses persidangan lanjutan dengan tuduhan persekongkolan, pemalsuan bukti, dan intimidasi saksi. Mulao yang sebelumnya mencoba menjaga jarak, kini secara resmi dipanggil sebagai pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana ilegal. Ketika petugas mendekati Qi untuk membawanya keluar ruang sidang, untuk pertama kalinya ia menoleh langsung pada Qin. Tatapan mereka bertemu tanpa kata. Tidak ada senyum lagi di wajah Qi, hanya kebekuan yang getir. Seolah ia menyadari bahwa permainan panjang yang ia kendalikan akhirnya berbalik menelannya sendiri. Di luar gedung pengadilan, sorak dan pertanyaan media menyambut keluarnya Qin dan Lin. Namun Qin tidak memberikan pernyataan panjang. Biarkan hukum berjalan, ucapnya singkat, sebelum melindungi Lin dari kerumunan dan membawanya menuju mobil. Di dalam mobil yang akhirnya terlepas dari sorotan kamera, keheningan terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tegang atau penuh ancaman, melainkan hening yang lapang. Sudah berakhir, tanya Lin pelan. Belum sepenuhnya, jawab Qin jujur. Tapi yang terpenting sudah terjadi. Kebenaran tidak lagi tersembunyi. Lin memandang keluar jendela,
melihat kota yang bergerak seperti biasa seolah tak peduli pada perang besar yang baru saja terjadi. Ia menghela napas panjang. 3 tahun lalu saya pikir hidup saya selesai. Sekarang rasanya seperti baru dimulai. Qin menoleh padanya. Di wajahnya tak ada lagi bayangan dendam. Aku berutang padamu. Permintaan maaf, katanya tiba-tiba. Lin terdiam. Aku membencimu tanpa mencari kebenaran. Aku membiarkan amarah menutup akal sehatku. Lin tersenyum tipis, bukan pahit seperti dulu, melainkan lembut. Kalau posisi kita terbalik, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Qin menggeleng pelan. Tetap saja, aku salah. Hening kembali turun, tetapi kali ini terasa hangat. Mobil berhenti di depan panti perawatan. Baru tempat Lin Mian dirawat dengan pengamanan ketat. Mereka turun bersama. Di dalam kamar, Lin Mian yang mulai menunjukkan perbaikan kesehatan tersenyum lemah saat melihat kakaknya. Lin Xiaoran duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan adiknya. Semua akan baik-baik saja. Sekarang, bisiknya. Qin berdiri tidak jauh, memandangi pemandangan itu dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang lahir bukan dari kemenangan bisnis, melainkan dari keadilan yang akhirnya ditegakkan. Beberapa minggu kemudian, nilai Heng Yu kembali stabil. Investor yang sempat mundur kembali menyatakan dukungan. Qin mengumumkan program transparansi dan audit independen tahunan untuk memastikan tidak ada lagi manipulasi tersembunyi dalam perusahaan. Suatu sore di balkon kantor tertinggi Heng Yu, Lin Xiaoran berdiri memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Langit berwarna keemasan, angin membawa aroma perubahan. Qin mendekat dan berdiri di sampingnya. Aku sudah menghapus klausul kontrak yang mengikatmu, katanya pelan. Kamu bebas memilih. Tetap di sini atau pergi. Lin menatapnya, terkejut. Dan kalau saya pergi, aku tetap akan mendukungmu. Hening singkat menyelimuti mereka sebelum Lin tersenyum. Saya tidak ingin pergi. Bukan karena kewajiban, bukan karena hutang, melainkan karena pilihan. Qin menatapnya lama, lalu dengan suara rendah yang tidak lagi menyembunyikan perasaan berkata, kalau begitu, jangan hanya tinggal sebagai sekretaris. Lin mengangkat alisnya sedikit. Maksud Anda, kita bangun sesuatu yang lebih besar. Bersama. Kata itu sederhana, namun syarat makna. Di antara cahaya senja dan bayangan gedung-gedung tinggi, dua orang yang pernah terpisah oleh fitnah kini berdiri berdampingan, bukan lagi terikat oleh masa lalu yang kelam, melainkan oleh masa depan yang mereka pilih untuk ciptakan sendiri. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan menetapkan Qin Maosheng dan Mu Lao bersalah atas persekongkolan dan pemalsuan bukti, kehidupan perlahan kembali menemukan ritmenya. Namun bagi Qin Ruosheng dan Lin Xiaoran, perubahan itu bukan sekadar pemulihan reputasi, melainkan transformasi yang lebih dalam. Heng Yu bukan lagi perusahaan yang hanya fokus pada ekspansi agresif. Di bawah kepemimpinan Qin, struktur internal diperkuat, divisi kepatuhan diperluas, dan sistem keamanan data diperbarui menyeluruh. Transparansi menjadi fondasi baru. Tidak ada lagi ruang bagi manipulasi tersembunyi. Lin Xiaoran kini tidak lagi duduk di meja sekretaris biasa. Setelah melalui proses resmi dan rekomendasi dewan, ia diangkat sebagai Direktur Pengembangan Strategi dan Inovasi. Keputusan itu sempat menimbulkan bisik-bisik, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal kontribusinya selama krisis. Hari pertamanya di ruang kerja baru terasa ganjil. Ruangan itu luas, dengan jendela tinggi, menghadap cakrawala kota. Ia berdiri di tengahnya, mengingat hari-hari ketika ia hanya dianggap bayangan yang bisa disingkirkan kapan saja. Pintu diketuk pelan. Qin masuk tanpa formalitas. Ia masih mempertahankan sikap tenangnya, namun ada kehangatan yang kini tidak lagi ia sembunyikan. Bagaimana rasanya? Lin tersenyum tipis. Masih terasa seperti mimpi. Ini bukan mimpi, jawab Qin pelan. Ini hasil dari keberanianmu. Hening mengalir di antara mereka,
bukan canggung, melainkan penuh pengertian. Tidak ada lagi jarak yang dipenuhi kecurigaan. Di luar urusan perusahaan, Lin Nian menunjukkan kemajuan signifikan. Dengan fasilitas perawatan yang lebih baik dan terapi intensif, kondisinya stabil dan perlahan membaik. Setiap akhir pekan, Lin Xiaoran menghabiskan waktu bersamanya, dan kini Qin sering ikut tanpa diminta. Awalnya hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi perlahan menjadi kebiasaan yang alami. Suatu sore, saat matahari terbenam di taman kecil rumah sakit, Lin Nian yang duduk di kursi roda menatap Qin dengan senyum polos. Kakak terlihat lebih bahagia sekarang, katanya. Pelan pada Lin Xiaoran. Lin menoleh pada Qin yang berdiri tak jauh, memegang 2 cangkir minuman hangat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari kemenangan hukum atau kesuksesan bisnis, melainkan dari rasa aman yang akhirnya mereka miliki. Beberapa waktu kemudian, Qin mengundang Lin ke ruang rapat kecil di lantai tertinggi. Di atas meja terdapat proposal baru, bukan tentang merger atau akuisisi, melainkan tentang pendirian lembaga penelitian independen yang berfokus pada etika dan transparansi teknologi. Aku tidak ingin apa yang terjadi 3 tahun lalu terulang pada siapapun, katanya. Lin membaca proposal itu perlahan. Di halaman terakhir, namanya tercantum sebagai salah satu pendiri. Kenapa saya? Tanyanya pelan. Karena kamu tahu rasanya menjadi korban sistem yang rusak, jawab Qin tanpa ragu. Dan karena aku mempercayaimu. Kata itu tidak lagi terdengar seperti pengakuan hati-hati, melainkan keyakinan penuh. Malam itu, setelah rapat panjang dengan dewan, mereka berdiri di atap gedung Hengyu. Kota berkilau di bawah mereka, lampu-lampu seperti bintang yang jatuh ke bumi. Jika 3 tahun lalu tidak terjadi, ucap Lin perlahan, mungkin kita tidak akan berdiri di sini. Qin menatap langit gelap, mungkin benar, tapi kalau itu harga untuk mengenal siapa yang benar-benar berdiri di sisiku, aku tidak menyesalinya lagi. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang jauh. Lin menoleh, dan tanpa kata-kata panjang, ia melangkah mendekat. Tidak ada lagi dendam yang memisahkan, tidak ada lagi rahasia yang menjerat. Hanya 2 orang yang memilih untuk melangkah ke depan. Bersama, di tengah sunyi kota yang tak pernah benar-benar tidur, Qin menggenggam tangan Lin dengan mantap, bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai korban dan tersangka, melainkan sebagai 2 jiwa yang telah melewati badai dan memutuskan untuk membangun masa depan. Tanpa bayang-bayang masa lalu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada ancaman yang menunggu di balik layar, tidak ada pesan gelap yang mengintai. Yang ada hanya cahaya baru yang perlahan merekah, menandai awal kehidupan yang benar-benar mereka miliki sendiri. Setahun berlalu tanpa badai besar, namun ketenangan itu justru membawa tantangan yang berbeda. Hengyu berkembang pesat, bukan hanya sebagai konsorsium bisnis, tetapi sebagai simbol kebangkitan setelah skandal industri terbesar dalam 1 dekade terakhir. Lembaga penelitian independen yang mereka dirikan mulai menarik perhatian internasional, menerima undangan kolaborasi dari universitas dan perusahaan teknologi global. Nama Qin Ruosheng kembali disebut bukan sebagai mantan terpidana, melainkan sebagai pemimpin transformasi etika korporasi. Namun di balik pertumbuhan itu, tekanan baru mulai muncul. Semakin besar pengaruh Hengyu, semakin banyak pihak yang merasa terancam. Pasar teknologi tidak pernah benar bersih dari persaingan kejam. Beberapa perusahaan lama yang kehilangan dominasi akibat regulasi baru secara diam-diam membentuk aliansi untuk menahan ekspansi Hengyu. Suatu pagi, laporan keuangan kuartal ketiga menunjukkan pola aneh. Beberapa proyek kerja sama luar negeri yang hampir pasti disetujui mendadak ditangguhkan tanpa alasan jelas. Mitra asing memberikan jawaban diplomatis, tetapi analisis internal menemukan indikasi lobi terselubung yang dilakukan oleh konsorsium pesaing. Lin Xiaoran duduk di ruang rapat,
menatap grafik penurunan kontrak dengan kening berkerut. Ini bukan kebetulan. Mereka mencoba membatasi ruang gerak kita di luar negeri. Qin bersandar di kursinya, jari-jarinya bertaut di depan wajahnya. Mereka tidak bisa menyerang reputasi kita lagi, jadi mereka menyerang jaringan. Keheningan sejenak memenuhi ruangan sebelum Lin berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih dalam. Kalau kita bertahan dengan cara defensif, mereka akan terus menekan. Kita harus mengambil langkah lebih besar. Tatapan Qin beralih padanya. Ia sudah mengenal cara berpikir Lin, setiap kali matanya menyala. Seperti itu, berarti ia telah memikirkan sesuatu yang berani. Kita buka cabang riset di luar negeri secara langsung, lanjut Lin. Bukan hanya kerja sama, kita hadir di sana. Transparansi kita jadikan standar global, bukan hanya nasional. Langkah itu berisiko besar, investasi tinggi, tekanan politik, dan potensi sabotase baru. Namun, risiko selalu menjadi bagian dari pertumbuhan. Beberapa bulan kemudian, Heng Yu mengumumkan pendirian pusat riset internasional pertama di Singapura. Keputusan itu mengguncang pasar. Pesaing yang berharap mereka menyusut, justru melihat ekspansi agresif yang lebih terstruktur. Di tengah kesibukan persiapan peluncuran cabang baru, kehidupan pribadi mereka juga berubah perlahan. Tanpa pengumuman resmi, tanpa deklarasi besar, Qin dan Lin kini terbiasa mengakhiri hari bersama, berbagi makan malam sederhana di apartemen yang dulu menjadi tempat perlindungan darurat. Hubungan mereka tidak dibangun dari romansa mendadak, melainkan dari kepercayaan yang diuji waktu dan krisis. Suatu malam, setelah rapat daring dengan mitra internasional selesai, Qin berdiri di balkon apartemen memandangi langit kota. Lin menghampirinya dengan 2 cangkir teh hangat. Kita akan sibuk lagi, katanya pelan. Kita memang tidak pernah benar-benar berhenti, jawab Qin. Lin tersenyum. Dulu saya pikir kebahagiaan berarti hidup tenang tanpa masalah. Sekarang, saya sadar, kebahagiaan berarti tahu siapa yang berdiri di samping kita saat masalah datang. Qin menatapnya lama. Tidak ada keraguan di matanya. Aku tidak pernah merencanakan semua ini, katanya perlahan. Tapi aku tahu satu hal. Apapun yang datang setelah ini, aku ingin menghadapinya bersamamu. Angin malam menggerakkan rambut Lin, dan dalam keheningan itu ia memahami bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia bisnis akan selalu berubah, musuh baru bisa muncul kapan saja, dan tantangan tidak pernah benar-benar hilang. Namun mereka tidak lagi rapuh seperti dulu. Beberapa minggu menjelang peresmian cabang internasional, laporan intelijen internal menemukan aktivitas mencurigakan dalam salah satu proyek global yang mereka incar. Ada investor bayangan yang mencoba masuk melalui perusahaan perantara, identitasnya samar, dan latar belakangnya terhubung dengan jaringan lama Mulao yang kini telah dipenjara. Ancaman itu tidak lagi berbentuk serangan langsung, melainkan infiltrasi perlahan. Lin menatap laporan itu dengan napas berat. Mereka belum menyerah. Qin berdiri di sampingnya, ekspresinya tenang namun tegas. Tidak apa-apa, kita juga belum selesai. Di luar jendela ruang kerja mereka, kota tetap bergerak tanpa henti. Lampu-lampu menyala, lalu lintas mengalir, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di balik ritme normal itu, sebuah babak baru tengah dimulai, bukan tentang membuktikan ketidakbersalahan, bukan tentang balas dendam, melainkan tentang mempertahankan apa yang telah dibangun dari puing-puing masa lalu. Dan kali ini, mereka melangkah bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pemimpin yang sadar bahwa setiap kemenangan membawa ujian berikutnya. Laporan tentang investor bayangan itu tidak bisa diabaikan. Perusahaan perantara yang mencoba masuk ke proyek global mereka terdaftar di beberapa yurisdiksi berbeda, dengan struktur kepemilikan berlapis yang sengaja dirancang untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya. Namun satu detail kecil menarik perhatian Lin Xiaoran, direktur formal
Perusahaan tersebut pernah menjadi penasihat hukum bagi salah satu anak perusahaan lama Mulao sebelum kasusnya terungkap. Ini bukan kebetulan, ucap Lin pelan di ruang rapat tertutup. Mereka tidak menyerang dari luar. Mereka mencoba masuk ke dalam. Qin berdiri di depan layar besar yang menampilkan bagan struktur kepemilikan perusahaan itu. Jika kita menerima investasi ini tanpa menyadarinya, mereka bisa menanamkan orang di level manajemen proyek. Dari sana, sabotase bisa dilakukan dengan cara yang tidak terlihat. Ia menoleh pada timnya. Batalkan proses due diligence standar. Kita lakukan investigasi mendalam secara internal. Jangan beritahu mereka bahwa kita curiga. Langkah itu berisiko, karena secara hukum mereka harus berhati-hati agar tidak dituduh melakukan diskriminasi bisnis. Namun pengalaman masa lalu telah mengajarkan Qin bahwa kepercayaan buta adalah celah terbesar. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan internal menunjukkan aliran dana awal perusahaan perantara itu berasal dari jaringan investasi yang sama yang pernah digunakan Mu Lao untuk menyamarkan transfer ke Yayasan Qimao Sheng. Meski Mu kini menjalani hukuman, jelas ada pihak lain yang meneruskan kepentingannya. Dia mungkin di penjara, gumam Qin, tapi jaringannya belum mati. Lin menatap grafik itu dengan wajah serius. Kalau kita hanya menolak mereka, mereka akan mencari jalan lain. Kita perlu mengungkap siapa yang berdiri di belakangnya. Qin tersenyum tipis, bukan karena situasinya ringan, tetapi karena ia melihat kembali semangat strategis Lin yang dulu membantunya keluar dari krisis. Kalau begitu kita beri mereka pintu masuk yang kita kendalikan. Rencana itu sederhana namun berani. Heng Yu tidak langsung menolak investor bayangan tersebut. Sebaliknya, mereka mengundangnya untuk presentasi lanjutan dengan syarat transparansi penuh atas struktur pendanaan. Sementara itu, tim keamanan siber dan hukum bekerja sama dengan otoritas internasional untuk melacak aliran dana lintas negara. Pertemuan itu berlangsung di ruang konferensi cabang baru Singapura, yang belum resmi dibuka. Perwakilan perusahaan perantara datang dengan sikap profesional, membawa dokumen lengkap dan penjelasan yang terdengar meyakinkan. Namun setiap pertanyaan yang diajukan Lin dan Qin sudah disiapkan untuk menggali celah. Ketika diminta menjelaskan sumber dana tahap awal, perwakilan itu terdiam sepersekian detik. Terlalu lama sebelum menjawab. Keterlambatan kecil itu cukup bagi tim analisis yang memantau dari ruangan terpisah untuk mengonfirmasi bahwa ia menerima instruksi melalui perangkat komunikasi tersembunyi. Dalam hitungan jam setelah pertemuan berakhir, laporan resmi diserahkan kepada regulator keuangan Singapura. Beberapa rekening terkait perusahaan perantara langsung dibekukan. Untuk penyelidikan, identitas pemilik manfaat akhirnya terungkap, seorang pengusaha senior yang pernah menjadi mitra diam-diam Mulao dalam proyek infrastruktur besar bertahun-tahun. Lalu, berita itu menyebar cepat di kalangan industri. Pesaing yang sebelumnya mencoba membatasi Heng Yu kini berhati-hati. Aliansi tersembunyi mulai retak karena takut terseret penyelidikan lintas negara. Malam setelah operasi itu berhasil, Qin dan Lin berdiri di ruang utama pusat riset internasional yang hampir siap diresmikan. Dinding kaca memantulkan cahaya kota Singapura yang modern dan teratur. Tidak ada lagi rasa dikejar atau dikhianati, hanya kewaspadaan yang matang. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, ucap Lin pelan. Tapi kita bisa memastikan tidak ada yang mengulanginya. Qin mengangguk, dan kita tidak akan lagi membiarkan siapapun menggunakan kita sebagai alat. Keheningan yang mengalir di antara mereka bukanlah jeda kosong, melainkan kesepahaman. Mereka telah melewati fitnah, ancaman, penculikan, sabotase digital, dan tekanan ekonomi. Kini ancaman berubah bentuk menjadi infiltrasi halus, tetapi mereka sudah belajar mengenali pola sebelum terlambat. Beberapa hari kemudian, peresmian cabang internasional berlangsung lancar. Media
internasional meliputnya sebagai simbol kebangkitan dan reformasi etika teknologi Asia. Qin berbicara di podium dengan tenang, sementara Lin berdiri di sampingnya sebagai direktur strategi global. Dalam pidatonya, Qin tidak menyebut masa lalu secara detail, tetapi ia menegaskan satu kalimat yang menggema di aula: kepercayaan dibangun bukan dari kekuasaan, melainkan dari keberanian menghadapi kebenaran. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara sorotan kamera dan lampu panggung, Lin menoleh sedikit ke arah Qin. Tidak perlu kata-kata panjang. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Dunia bisnis dan kekuasaan selalu melahirkan tantangan baru. Namun kali ini, apapun yang datang bukan lagi badai yang menghancurkan, melainkan gelombang yang bisa mereka arahkan. Dan di tengah kota asing yang kini menjadi bagian dari perjalanan mereka, dua orang yang pernah hampir hancur oleh konspirasi berdiri sebagai arsitek masa depan, bukan karena takdir yang memaksa, tetapi karena pilihan yang mereka pertahankan bersama. Beberapa bulan setelah peresmian cabang internasional, kehidupan Qin Ruosheng dan Lin Xiaoran mulai menemukan ritme yang lebih stabil, meskipun kewaspadaan tetap menjadi bagian dari keseharian mereka. Heng Yu kini tidak hanya dikenal sebagai konsorsium besar, tetapi juga sebagai simbol transparansi dan integritas dalam dunia bisnis yang selama ini dipenuhi intrik. Setiap keputusan strategis diawasi ketat oleh regulator dan internal audit. Namun kali ini Heng Yu mampu menavigasinya dengan tenang. Di ruang pusat riset internasional, Lin Xiaoran duduk di mejanya, memeriksa laporan perkembangan proyek riset etika teknologi. Beberapa profesor internasional telah bergabung, membawa kolaborasi yang memperluas cakupan penelitian. Ponselnya bergetar, pesan dari tim keamanan internal, laporan terbaru tentang upaya infiltrasi perusahaan pesaing yang masih tersisa menunjukkan penurunan signifikan. Strategi pencegahan yang mereka jalankan berhasil menutup celah. Lin menatap layar,